Pemirsa, sebuah kapal nelayan di dermaga Pelabuhan Nelayan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Tidak diketahui apa penyebabnya, namun anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri saat api menyala. Asap hitam tiba-tiba keluar dari kapal nelayan yang sandar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Seluruh badan kapal hangus terbakar karena besarnya kobaran api. Beruntung kebakaran tidak meluas dan merembet ke kapal lainnya. Dua anak buah kapal sempat melompat ke dermaga untuk menyelamatkan diri. Polisi memasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Nggak tahu, cuma saya kan di kapal di timur, sayanya di barat. Nggak lihat api, baru saya suruh bubar semua kapal ini. Kapal mandiri. Berarti dia cuma transit doang di sini, Pak, ya? Transit doang. Tahu nggak sih, Pak, penyebab kebakarannya kenapa, Pak? Ya nggak tahu sih. Tahu. ABK 2 orang, saya tanyain tadi ABK 2 orang. Satu mobil minibus hangus terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu pagi. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sebuah minibus hangus terbakar diduga menyimpan puluhan jerigen berisi BBM di SPBU Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Api menyambar setelah pemilik mobil yang mengisi BBM disimpan di dalam mobil. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas langsung memasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan. Sementara pemilik mobil kini dibawa ke Polres Pamekasan untuk dimintai keterangan. Saya kurang tahu. Sementara keterangan itu dari ketika isi bensin, ini sudah ditumpak bensin itu dan disambar oleh api. Tapi sebenarnya Keluar api dari bawah mobil. Jadi mungkin bensin yang tumpah ini mungkin kena. Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tatap muka di SMP Negeri 5. Meski pihak sekolah telah menerapkan protokol kesehatan, Dinas Pendidikan meminta segala bentuk kegiatan tatap muka dihentikan karena dianggap menyalahi aturan. Di tengah pandemi COVID-19, SMP Negeri 5 Cilacap, Jawa Tengah mewajibkan siswanya, terutama siswa angkatan baru atau kelas 7, untuk masuk sekolah. Secara bergilir, yakni dengan kuota 50% siswa per kelas, siswa diminta masuk untuk pengenalan lingkungan sekolah dan mengambil buku. Peserta didik baru masuk sekolah mulai pukul 8.30 hingga pukul 10 pagi untuk mengambil 11 buku mata pelajaran dan pengenalan lingkungan sekolah. Menurut keterangan pihak sekolah, para siswa baru hanya berangkat 1 kali dan selanjutnya pembelajaran dilakukan secara daring. Tujuannya adalah untuk membagi buku. Siswa menerima 1 paket buku terdiri dari 11 mata pelajaran yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran di rumah. Jadi sekali hadir saja pertama kali ini untuk menerima buku dan mengenal sekolah, lingkungan sekolah. Meski mengaku khawatir, orang tua siswa tetap mengantarkan anaknya masuk sekolah untuk pengenalan lingkungan sekolah. Ya khawatir ada ya, khawatir ada, tapi sekolahnya katanya ini kan udah cuci tangan, jaga jarak, terus itu lah katanya enggak. Meski sudah menerapkan protokol kesehatan, yakni mengurangi kuota siswa masuk, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak aman, Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SMPN 5 Cilacap. Menurut Dinas Pendidikan, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah apapun bentuknya ditiadakan dan bagi sekolah yang terlanjur merencanakan agar segera dihentikan. Ada SKB 4 Menteri yang sudah kita menjadi acuan untuk kita taati dan kita sudah breakdown ke bawah, ke lapangan, ke teman-teman korwil, kepala sekolah, pengawas, dan semua insan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Untuk itu kami minta sekali lagi ini dan kami tegaskan
bahwa kegiatan lingkungan sekolah berupa pengenalan, apapun bentuknya, supaya menghindari anak dihadirkan di sekolah. Memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, seharusnya disambut antusias peserta didik di tempat baru. Namun pandemi COVID-19 membuat proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak semua anak mampu menjalani sekolah online dengan mudah di tengah pandemi COVID-19. Banyak anak terhambat sejumlah kendala, mulai dari ketiadaan ponsel pintar, ketidakmampuan membeli kuota internet, hingga kesulitan mencari sinyal internet untuk mengerjakan tugas sekolah. Sejak pandemi COVID-19, Muhammad Ihsan, siswa sekolah dasar di Tangerang, Banten ini, belajar di rumah secara online. Namun ia harus bergiliran menggunakan ponsel dengan kedua kakaknya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sang ibu yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga kerap kebingungan karena terkadang jadwal sekolah ketiga anaknya berjalan bersamaan. Sedangkan di rumahnya hanya ada 1 unit ponsel. Pusing juga ya deh ya, orang handphone cuma 1, anak sedangkan yang sekolah 3. Yang SMA, SMP, yang SD, untuk beli kuota aja juga kan nggak cukup, 20.000 sehari kan, itu ya pusing lah, mana nggak ada bantuan, apalagi dari sekolah mah buat beli kuota juga ya nggak ada lah. Tak hanya Muhammad Ihsan, seorang siswi di sekolah dasar di Pamekasan, Jawa Timur, Alifatus Solehah, mengalami hal serupa. Yang mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang berisi curhatan hatinya. Usai membaca surat, Nadiem langsung menyapa sejumlah siswa lewat internet. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademau Barat 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya, karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung karena belajarnya harus pakai HP Android. Sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan karena ibu saya harus cari hutangan untuk membeli paket internetnya agar saya bisa belajar di rumah. Tapi saya ingin segera masuk sekolah, ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Tak hanya kendala ekonomi, tidak meratanya jaringan internet juga menjadi tantangan. Sejumlah siswa di Grobogan, Jawa Tengah harus mendaki bukit demi mendapat sinyal. Usai belajar, mereka harus mengirim foto ke guru sebagai bukti. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Proses belajar mengajar di tahun ajaran baru berlanjut secara online. Kemendikbud hanya mengizinkan kegiatan belajar tatap muka di beberapa zona hijau. Artinya sebagian besar siswa harus kembali berjuang belajar di rumah, sekaligus menahan rindu kepada teman-teman dan guru di sekolah. Sebab anak-anak merupakan salah satu golongan yang rentan terpapar COVID-19. Tim Liputan iNews laporkan. Menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan negara serta berbakti pada orang tua tentu menjadi impian setiap anak. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Didera kerasnya kehidupan dengan segala keterbatasan. Mereka tetap semangat untuk belajar meraih cita-cita meski tidak di sekolah umum seperti anak-anak lainnya. Ada pemandangan tidak biasa ketika MNC Peduli menyambangi kawasan Petak Seng bawah kolong jembatan Kalijodo, Jakarta Barat. Tempat ini merupakan tempat tinggal Meta sehari-hari bersama dengan kawan-kawannya di kawasan pinggiran Jakarta Barat. Kerasnya kehidupan dan himpitan ekonomi tidak menyurutkan niat anak-anak ini untuk tetap menggapai cita-cita. Bersama MNC Peduli, anak-anak ini diajarkan olah vokal untuk mengembangkan minat dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka.
Selain itu mereka juga diberikan motivasi dan semangat agar tumbuh sebagai anak yang berbakti dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kami dari MNC Peduli mengajak anak-anak untuk pelatihan vokal dan juga dengan memberi mereka makanan dan minuman yang bergizi. Ya, harapannya tentu agar anak-anak Indonesia, satu Indonesia gitu ya, semua juga bisa saling support satu sama lain. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita bisa saling membantu, saling support, saling meningkatkan antusiasme supaya jangan ada yang jenuh. Kiranya ke depannya MNC Peduli dapat bekerja sama lagi atau dapat melihat kami kembali yang ada di kolong ini, peduli terhadap masyarakat yang ada di kolong ini. Tidak hanya belajar bersama, anak-anak ini juga santap siang bersama dengan makanan yang disediakan MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia. Makanan siap saji ini dibeli dari pelaku UMKM melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli dengan menggalang dana dari masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Ukraina disahkan DPR RI. Tetaplah bersama kami di iNews Sore.